Selamat pagi saudara-saudara sekalian, baik tua, muda, laki, perempuan, besar, kecil. Kita berkumpul di channel Sang Penghujat kali ini di episode ke-31. Di episode kali ini kita masih melanjutkan membicarakan mengenai Alkitab kita di Kejadian 33. Di Kejadian 33 ini kesemuanya terdiri dari 20 ayat. Memang tidak terlalu panjang. Ada keinginan saya untuk menggabungkan dengan Kejadian 34. Tetapi karena Kejadian 34 itu terdapat banyak hal-hal yang asik untuk dibahas, bahkan mungkin lama, akhirnya ya saya putuskan untuk dibahas tersendiri. Jadi tidak saya gabungkan. Jika nanti video ini mungkin hanya pendek saja, ya kita syukuri hal itu. Namun selalu terjadi bahwa walaupun hanya sedikit ayat-ayat yang ada, tetapi yang kita temukan justru dapat dibahas begitu luas, begitu panjang, begitu lebar, sehingga menjadi sangat luas. Tergantung bagaimana penalaran kita. Oleh LAI, Kejadian 33 ini diberi subjudul Yakub berbaik kembali dengan Esau. Kita mulai dari ayat pertama. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Di sini kita melihat Yakub mempunyai strategi di dalam mengambil hati Esau. Seperti di episode sebelumnya kita membaca bahwa Yakub ini memberikan persembahan yang luar biasa banyaknya dari apa yang dia miliki, yakni ternaknya. Kambing, domba, lembu, sapi, keledai, unta diserahkan kepada Esau. Kakaknya ini agar ada rasa damai di dalam hati Esau sehingga tidak akan membunuh dirinya. Dan di pasal 33 ini kita melihat Yakub pun mengatur strategi di mana budak-budaknya, istrinya ini sebenarnya kan budak ini istrinya juga. Dan juga anak-anak dari budak ini ditaruh paling depan. Setelah dia, karena dia berada di paling depan sendiri, di belakang dia adalah istri yang merupakan budak-budaknya beserta anak mereka, berarti 4 orang, ditambahi mereka 6 orang. Setelah itu Lea beserta anaknya 7 orang. Dan terakhir Rahel bersama Yusuf di belakang sendiri. Mengapa? Ya karena dia paling cinta dengan Rahel. Jadi kalau sampai terjadi pertempuran, perkiraan Yakub, Rahel bisa melarikan diri bersama Yusuf. Di ayat selanjutnya, di ayat keempat, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau ini? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Di sini nampak sekali bahwa Esau justru tidak mempunyai rasa dendam kepada adiknya ini, kembarannya. Dan dia justru memeluk adiknya, adik kembarnya ini, dan mereka saling bertangis-tangisan. Sungguh sangat sesuatu yang berlawanan
jika kita melihat dari cerita-cerita sebelumnya. Pasal-pasal sebelumnya kita diberi ilustrasi bahwa Esau ini adalah seorang yang tidak tahu diri, seenaknya sendiri, bahkan dia cuek dengan yang namanya hak kesulungan, sehingga mau ditukar dengan kacang merah. Ditipu oleh adiknya sendiri. Tapi sekarang kita lihat, ternyata sifat Esau ini justru luar biasa. Dan kita lihat bahwa Esau ini pun sebenarnya diberkati, walaupun dia tidak mendapatkan hak kesulungan. Buktinya dia punya pengawal sampai 400 orang, jauh di atas Yakub ini yang katanya diberkati. Bahkan kita pun masih mengikuti di pasal sebelumnya bahwa Tuhan menyertai Yakub. Lantas, apakah seperti perkataan Ishak bahwa pada waktunya engkau akan melepaskan kuk daripadamu? Nah, ini apakah kuk yang dikatakan Ishak itu sudah terjadi sehingga Esau mempunyai harta juga yang berkelimpahan, mempunyai pengawal begitu banyak, 400 orang, jelas tidak main-main, sesuatu yang besar, dahsyat juga Esau ini. Namun kita lihat bahwa di sini Esau ini tidak mempunyai hati pendendam. Seorang yang konon tidak diberkati Tuhan, jauh dari Tuhan, seenaknya sendiri, tapi mempunyai hati yang damai. Beda dengan Yakub ini. Kita lihat Tuhan menyertai dia, memberkati dia. Anda lihat sendiri cerita ini. Yakub begitu tidak karuan, kacau kehidupannya, punya istri 4 pun tidak akur. Oh no! Nah, ini nalar kita harus digunakan. Ternyata dekat dengan Tuhan itu bukan damai yang didapat. Berkat Tuhan berkali-kali muncul. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada damai di dalam keluarga Yakub ini. Kita lihat di ayat selanjutnya, ayat ke-8. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak, adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kita lihat bagaimana Esau pun mengatakan, aku mempunyai banyak di ayat ke-9 ini. Ketika dia diberi oleh Yakub, nah untuk apa? Di sini Yakub mengatakan untuk mendapatkan kasih dari Esau. Dan luar biasanya lagi, Yakub dengan begitu luar biasanya merayu saudara kembarnya ini dengan mengatakan, melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Hebat ya, rayuan yang luar biasa. Inilah yang sering ditiru oleh para teolog, terutama para pendeta, sapkodok. Omongannya selangit. Tapi tingkah lakunya, ya bisa kita lihat sendiri. Semoga saja pendeta Anda, gembala gereja Anda tidak demikian. Apa iya bahwa Yakub ini melihat wajah Allah? Tapi di sini kita melihat pernyataan dari Yakub, dia mengatakan bahwa dia melihat wajah Allah. Sesuatu yang saya katakan ini hoax, tipuan yang luar biasa. Bayangkan seseorang yang bersama dengan Tuhan. Ternyata sifat penipu itu tidak lenyap sama sekali. Nah, ini kuasa ilahi di mana saya juga tidak tahu. Tuhan cuek-cuek saja bahwa orang ini tetap dia sertai dengan segala kejelekannya, ya monggo silahkan. Atau memang Allahnya pun kan kalah dengan Yakub. Bergulat dengan Yakub pun kalah kan, ngacir. Pada waktu fajar menyingsing,
Yang disebut Allah sudah lari duluan. Nah, ini Allah model yang gimana saya juga tidak ngerti. Tetapi perkataan melihat wajah Allah, dan bahkan di episode terdahulu kita tahu bahwa Yakub memang bergulat dengan yang namanya Allah. Berarti Yakub ini melihat Allah. Padahal ada hal lain, kalimat tersebut dibahas di perjanjian baru akan sangat kontradiksi. Tapi di sini kita menerima kalimat ini lebih dulu. Agar nantinya bisa saya tunjukkan kepada Anda bahwa Alkitab kita ini sangatlah kacau. Kacaunya apakah karena memang terjemahannya dibuat kacau, ataukah memang ini cerita yang kacau? Nah, ini adalah pengetahuan, penalaran kita. Dengan sekuat tenaga, kita berusaha menguak, mencari kebenarannya. Dan kita tidak asal telan mentah perkataan dari para pendeta, para teolog itu. Karena jangan-jangan mulut mereka sama seperti mulut Yakub ini. Begitu luar biasanya. Hati-hati untuk itu. Oh no! Begitu juga Anda harus berhati-hati dengan ucapan saya ini. Karena siapa tahu perkataan saya juga seperti perkataan Yakub. Begitu luar biasa Anda terpengaruh oleh perkataan-perkataan saya ini di channel Sang Penghujat ini. Untuk itu, silahkan Anda berkomentar sehingga kita bisa menelaah lebih lanjut. Kita juga melihat setelah dibujuk begitu rupa akhirnya Esau menerima apa yang diberikan oleh Yakub. Di ayat ke-12 kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Lihatlah bagaimana begitu luar biasanya tokoh Esau ini. Bukan saja dia sudah ditipu berulang kali oleh adiknya ini. Tapi dia tetap mengasihi adiknya dan dia justru kepingin bisa berjalan bersama dengan adiknya ini. Namun keinginannya ditolak oleh Yakub dengan alasan bahwa ada anak-anak masih kecil, binatangnya juga masih menyusui, jadi kalau buru-buru nanti malah bisa mati. Ya, ini satu alasan sebetulnya yang hanya dibuat-buat. Memangnya Esau juga tidak tahu kalau di situ ada anak kecil. Jelas cara langkahnya pasti disesuaikan. Tapi inilah kita lihat. Esau yang seakan-akan tidak diberkati Tuhan, justru dia mempunyai kasih yang luar biasa. Ataukah memang penulis cerita ini memang sengaja menokohkan Yakub? Sesungguhnya Tuhan sendiri itu menyertai Esau. Dan mendidik Esau, menyadarkan Esau bahwa dia terlalu meremehkan mengenai Tuhan. Ada buku tersendiri mungkin, ada cerita tersendiri mengenai Esau ini. Karena ketika kita melihat bahwa dia bertemu Yakub, sama sekali tidak ada dendam. Yang ada pada dirinya hanyalah cinta kasih. Bukankah itu ajaran Yesus sendiri? Cinta kasih. Dan Esau pun menunjukkan itu. Ingin berjalan bersama adiknya, bisa ngobrol sampai ke tempat tujuan. Bukankah sesuatu yang luar biasa dari tokoh Esau yang telah ditipu berkali-kali, bahkan tidak mendapat berkat dari bapaknya sendiri. Kontras ya dengan tokoh Yakub yang berulang kali kita melihat ditonjolkan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, tapi tetap saja culas dan suka menipu. Di ayat ke-15, lalu kata Esau, kalau begitu baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau
pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Kita lihat bagaimana ini. Esau justru ingin memberikan pengiringnya, pengawalnya untuk mengawal Yakub. Kurang apa lagi coba? Seorang saudara semacam ini disakiti, ditipu, tetapi justru masih mau memberikan mengawal untuk adiknya. Sebaliknya justru kita lihat di sini, Yakub tidak mau. Mengapa demikian? Di ayat ke-17 kita lihat, ketika Esau pergi ke Seir, justru Yakub berangkat ke Sukot. Ini kemungkinan beda arah. Lihat kan di sini bagaimana justru sebenarnya Yakub ini tidak mencintai saudara kembarnya. Beda dengan Esau. Sudah begitu disakiti, tetap saja mengasihi adiknya. Nah inilah, saudara sekalian, Bapak Ibu, yang tua yang muda, bahwa dekat dengan Tuhan, sama seperti para pendeta. Baca Alkitab tiap hari, tingkah lakunya juga tidak karuan. Sama seperti Yakub, menonjolkan, mengklaim bahwa dia disertai Tuhan, diberkati Tuhan begini begitu, bertemu dengan malaikat, bahkan bergulat dengan Allah sendiri pun menang. Tokoh yang luar biasa. Tapi justru cerita ini menunjukkan karakter apakah Yakub ini. Manusia macam apa Yakub ini? Sama seperti pendeta-pendeta yang sekarang ini. Hanya cari nama, cari kenyamanan. Nah ini sama seperti Yakub. Cari kenyamanan, dengan menipu pun oke. Sama seperti pendetamu. Ngomongnya manis, begini-begini. Endingnya apa? Mengasihi. Saudara-saudara, kita harus mengasihi, memberi persembahan. Nah, ujungnya adalah itu, UUD. Ujung-ujungnya duit, tidak lebih dari situ. Perhatikan ending akhir dari perkataan para pendetamu, pengkhotbahmu. Siapapun itu. Ngomong kasih, selalu memberi. Memangnya pendetamu sanggup memberi? Berapa banyak dia beri? OT, omong tok, omdo, omong doang. Istilah lainnya NATO, not action, talk only. Ya hanya begitu, nggak lebih. Ya karena mereka memang cuman marketing, jualannya dogma, jualannya motivasi. Tinggal Anda mau beli atau tidak. Mau beli ya Anda keluar duit. Nggak mau beli ya sudah. Dengerin aja para marketing kalau cerita mau jual marketing handphone, menunjukkan, wah ini tipe ini bagus Pak, begini begitu. Dengerin aja. Sama seperti marketing fashion. Ibu, kakak, bagus ini bajunya, begini modelnya, ini, bahannya ini. Dengerin aja, kalau memang Anda tertarik, Anda beli, Anda pasti keluar duit. Kalau tidak, ya Anda lihat aja, udah. Itulah para teolog. Apapun itu. Ya ini memang sangat menyedihkan juga. Tapi ya memang itulah, karena marketing memang harus jualan. Kalau nggak jualan, mana laku. Di ayat ke-18 kita lanjutkan. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Semor, bapak Sikem, sebidang tanah. Tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu, Allah Israel ialah Allah. Nah, di sini kita lihat di ayat ke-18, Yakub telah sampai di tanah Kanaan, di tempat Ishak. Karena memang Abraham sendiri tinggalnya di Kanaan. Ya ini mungkin Kanaan menurut saya ya semacam kabupaten atau kota madya atau mungkin lebih luas seperti provinsi. Cuman kalau melihat di sini nampaknya dia membeli tanah dengan harga 100 kesita
ini tanah milik Sikem. Berarti kemungkinan dia belum masuk sampai kepada tempat bapaknya, yaitu Ishak. Karena kita juga secara informatif di sini tidak nampak sebenarnya Ishak ini tinggalnya di mana. Di ayat-ayat terdahulu, di pasal terdahulu pun tidak jelas. Karena memang ini keluarga Abraham ini nampaknya semacam petualang, semacam nomaden yang suka pindah-pindah tempat. Hanya memakai kemah untuk tempat tinggal. Tapi di sini Yakub telah sanggup membeli tanah dengan harga 100 pesita untuk membuat gubuk untuk binatang-binatangnya itu. Dan dia mendirikan mezbah di situ diberi nama Allah Israel ialah Allah. Maksudnya apa coba ini? Allah Israel ialah Allah. Siapa yang ngerti juga maksudnya Yakub ini? Allah Israel ialah Allah. Iya, Allah Israel ialah Allah. Terus kenapa? Namanya siapa? Enggak ada ini. Allah Israel ialah Allah. Bapak saya ialah Bapak. Iya, bapakmu. Iya, Bapak emang. Bapakmu bukan ibu. Kakak saya adalah kakak. Iya, tahu. Kakakmu ya kakak, karena itu kakakmu. Namanya siapa? Nggak ada. Song. Inilah yang ditulis berkali-kali sejak awal kejadian pertama sampai sekarang kejadian 33. Nama Allah itu nggak pernah muncul. Ya begini doang. Nah, nggak tahu emang LAI nggak bisa menerjemahkan atau memang Allahnya sendiri yang suka malu-malu, ya nggak ngerti. Lantas muncul ucapan YHWH, Yahweh, Yehova dan sebagainya itu apa? Apakah itu hanya merupakan asumsi, penafsiran belaka, atau bagaimana? Sehingga muncul begitu banyak nama. Kalau memang begitu banyaknya nama yang muncul, ya berarti itu asumsi. Anda berasumsi, saya berasumsi, siapa saja bisa berasumsi. Ya namanya banyak nantinya. Suka-suka Anda memberi nama. Ibaratnya kan kayak kucing, kayak anjing. Anda ngasih nama siapa, nggak apa-apa. Kucingnya cewek, kasih nama Betty, bisa, Lisa, bisa. Soimah juga bisa, ya kan? Bisa jadi nama kucing. Ya, suka-suka kita, kucing-kucing kita. Ya, begitu juga Allah. Namanya siapa? Ya suka-sukamu, mau kamu diberi nama apa, terserah kamu. Terserah saya juga. Nah, ini terserah Yakub juga. Dia mau ngasih nama siapa. Cuman dia menonjolkan begitu. Allah Israel ialah Allah. Iya, namanya siapa? Ya udah, terserah saya. Ya sesuatu penceritaan yang nampaknya janggal. Kalau dia omong bodoh nanti ya banyak yang kritik. Tapi ya nggak apa-apa, memang ini adalah channel sang penghujat, monggo silahkan dihujat. Dan silahkan jadi sang penghujat itu. Ini memang area yang bebas untuk kita berkomentar apa aja. Inilah keseluruhan dari 20 ayat yang ada di kitab Kejadian 33. Di sini kita kembali ditunjukkan mengenai jati diri dari seorang yang bernama Yakub. Dan nama Yakub heranya adalah justru selalu disebut-sebut berkat Yakub, berkat Yakub. Ada berkat dari Allah kepada Yakub yang dicontohkan untuk kita. Padahal kita tahu berkat dari Allah sendiri tidak mengubah apa-apa dalam diri Yakub ini. Sifatnya itu juga tetap begitu menurut saya. Bahkan sampai mati pun ya, Yakub itu ya semacam inilah. Suka nipu, egois, kasihnya itu nggak ada sebetulnya. Kalau Anda nanti kita menelusuri kisah Yakub ini. Karena Yakub ini nanti akan tetap selalu muncul hingga pasal ke-50. Nah ini ceritanya selalu terulang mengenai berkat Yakub.
Ada pendeta yang selalu memberikan berkat kepada jemaatnya dengan memakai kalimat berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub diturunkan kepada Anda. Wah, itu berkat apa gitu? Ya, sesuatu yang menggelikan untuk saya karena dia sendiri kalau membaca cerita semacam ini, berkat apa sih yang terjadi pada Yakub? Nggak ngubah apa-apa kok. Yakub ini nggak berubah menjadi lebih baik. Sifatnya tetap sejak semula, ya begitulah. Ini karena apa? Didikan dari maminya, yaitu Ribka itu. Karena memang sudah diajari menipu sejak kecil, ya mau gimana lagi. Ya demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, telah kita membahas 20 ayat dari Kejadian 33. Terima kasih untuk perhatian yang Anda berikan di channel Sang Penghujat kali ini. Kita akan bertemu kembali di episode mendatang dengan cerita yang tentunya lebih mengasihkan. Sekali lagi, thank you. Terima kasih. Shalom.